Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Nesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror. Tentunya dalam program kebanggaan Kampusiana. Kampusiana akan membahas mengenai berbagai macam kegiatan yang ada di kampus Universitas Negeri Surabaya. Baik itu dari kegiatan mahasiswa dan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di UNESA. Ya, saat ini saya sudah kehadiran satu narasumber dari jurusan Sendra Tasik angkatan 2018. Apa kira-kira kegiatan yang akan kita bahas hari ini? Nantikan terus dan ikuti perbincangan saya bersama Mas Fikri Nirwananda Pristiana Putra. Halo Mas Fikri. Iya, halo. Apa kabar? Baik. Baik selalu ya? Iya, baik. Bagaimana perkuliahan daring? Lancar? Lancar. Nggak ada kendala? Kendala mungkin masalah jaringan. Jaringan saja. Tapi kuota sudah masuk ya? Sudah masuk tentunya. Oke, baik, hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Fikri Nirwananda yang merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Sendra Tasik angkatan 2018, asalnya dari Lamongan. Mas Fikri ini sebagai ketua pelaksana Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Fikri terkait kegiatan Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Mas Fikri ini juga merupakan salah satu anggota dari UKM Jrang-Jreng yang ada di jurusan Sendra Tasik. Nah, kita nanti akan mengulik-ulik seputar itu ya, seputar kegiatan-kegiatan Mas Fikri dan juga kegiatan-kegiatan Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Mas Fikri, ya. Apa sih Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional itu? Jadi Festival Keroncong itu adalah sebuah kegiatan seperti perlombaan yang dimana kita akan memperlombakan musik keroncong, yang dimana musik keroncong itu dari sejarah panjang di Indonesia itu sudah sangat terkenal dan kalau dilihat di Jawa Timur sendiri atau di Indonesia lah, jarang sekali yang melaksanakan festival musik keroncong ini. Yang ada, yang saya tahu terutama di Jawa Timur hanya di UNESA saja. Di UNESA saja ya? Iya. Selalu secara rutin kah? Iya, setiap tahun? Rutin setiap tahun. Jadi setiap tahun. Ya. Mungkin ada yang membuat acara ini tetap eksis untuk dari tahun ke tahun, Mas. Seperti apa? Yang membuat acara Festival Keroncong ini tetap eksis adalah dari itu komunitas. Jadi seperti contohnya di Jombang. Di Jombang itu banyak sekali grup keroncong. Setelah itu di Trenggalek, kemudian di Kediri. Jadi yang membuat Festival Keroncong ini tetap eksis adalah komunitas. Itu tidak hanya di Jawa Timur tapi di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Bicara soal Trenggalek, ya saya asal Trenggalek, Mas. Dan memang Trenggalek itu kalau ada UNESA menyelenggarakan suatu kegiatan itu memang selalu ikut ya, selalu ikut antusiasme dari siswa-siswi SMA, SMP itu memang antusias sekali. Sangat antusias. Iya, baik. Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Apakah ada kategori? Jadi SMP sendiri, SMA sendiri, ataukah mereka dicampur atau di merger seperti itu? Untuk Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional ini setiap tahunnya itu yang diperbolehkan untuk mendaftar adalah komunitas atau pelajar. Jadi mau dia SD, SMP maupun SMA itu terserah. Asalkan dalam satu grup tertentu dan dia masih pelajar. Masih pelajar. Berarti secara garis besar siapapun bisa ikut asalkan dia pelajar. Iya. Baik pelajar SD, SMP maupun SMA. Maupun dicampur jadi satu pun juga bisa. Bisa. Atau untuk kategori kejuaraan, Mas, apakah hanya juara 1, 2, 3 atau ada mungkin pemain flute terfavorit atau apa gitu? Untuk yang tahun ini yaitu ada juara 1, ada juara 2 dan juara 3. Kemudian ada harapan 1, harapan 2 dan harapan 3. Kemudian ada best vokal. Best vokal. Iya. Mungkin bisa sedikit dibocorkan untuk best vokal, mungkin kriterianya seperti apa sih, Mas? Kan range suara setiap orang kan berbeda-beda. Nah, yang biasanya menjadi salah satu penilaian yang unggul dari
Festival Keroncong tingkat pelajar nasional ini sedikit bocoran. Ini yang untuk juara atau best vokal? Best vokal ya? Yang best vokal ya. Kalau yang best vokal itu dilihat dari teknik. Jadi untuk semisal teknik Seriosa sendiri itu pasti punya teknik sendiri. Dan teknik keroncong itu juga punya teknik. Jadi diambil dari teknik, kemudian pernafasan, habis itu artikulasi liriknya, kemudian bagaimana si penyanyi ini merasakan aransemennya. Soalnya kalau tidak merasakan, jadi apa ya, menyanyi itu rasanya hambar. Betul. Jadi hanya sekadar menyanyi tapi feel-nya nggak nyampe ke pendengar. Feel-nya ya? nggak nyampe, betul. Jadi itu ya. Jadi suara bagus saja tidak cukup ya sebenarnya. Ya, suara bagus tidak cukup. Tapi ada satu sih yang terpenting yang harus dimiliki setiap penyanyi, apa ya? Itu tidak fals. Itu yang terpenting. Tidak fals. Tidak fals karena sedikit fals ya rusak. Betul sekali. Jadi harmonisasinya sudah bagus dari pemusiknya. Dari pemusiknya sudah bagus. Dimasuki oleh vokal yang fals kan ya pasti akan anjlok gitu ya. Anjlok. Kemudian untuk festival keroncong pelajar ini, untuk juri-jurinya mendatangkan dari luar kah atau dari dosen-dosen UNESA sendiri? Untuk juri kami mendatangkan dari Jogja. Kemudian ada yang dari dosen sendiri. Itu. Jadi ada dari luar juga, ada dosen sintertasik ya terutama ya, sintertasik musik. Kemudian persiapannya Mas, persiapan festival keroncong tingkat pelajar nasional. Karena bisa diketahui bahwa tahun ini Indonesia sedang menghadapi cobaan yaitu pandemi COVID-19. Nah, persiapannya bagaimana? Pasti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, untuk persiapannya sih kalau dari panitia ya pastinya kuota internet. Dan kemudian kita harus menyiapkan petunjuk teknis yang sangat berbeda dari tahun lalu. Kalau yang tahun lalu offline dan kalau yang online ini sangat istimewa sekali gitu. Ya, kita mulai dari bagaimana nanti pengambilan audio dari peserta, kemudian pengambilan videonya, terus ketentuan-ketentuan itu sudah harus dipersiapkan untuk yang tahun ini. Mulai bulan keberapa? Untuk yang panitia ini sudah mulai dipersiapkan sejak Juli. Sejak Juli. Cuma hanya saja pendaftarannya dimulai sejak Agustus. Pendaftaran Agustus, pengiriman karya. Iya, pengiriman karya baru saja kemarin tanggal 11. Tanggal 11 Oktober. Ya. Untuk penjuriannya berapa lama? Penjurian 4 hari. 4 hari ya. Soalnya videonya banyak sekali. Videonya banyak. Berarti antusiasmenya jangan juga banyak begitu ya. Iya, antusiasnya banyak. Salah satu lomba yang ditunggu-tunggu oleh pelajar mungkin ya ini, Festival Keroncong tingkat pelajar nasional. Iya. Untuk Festival Keroncong tingkat pelajar nasional dengan festival-festival lain seperti FTTP, tari pelajar dan lain sebagainya itu apakah memang serangkaian kah, satu kepanitiaan dan atau seperti apa? Itu serangkaian sebenarnya. Jadi Festival Keroncong tingkat pelajar, FTP Festival Teater Pelajar dan FTTP Festival Tari Tradisional Pelajar itu sebuah rangkaian festival seni tasik yang dilaksanakan setiap tahun. Jadi Festival seni tasik pasti setiap tahunnya mengadakan Festival Keroncong tingkat pelajar, Festival Tari Tradisional Pelajar dan Festival Teater Pelajar. Dan itu di dalamnya masih ada banyak tangkai lagi. Jadi memang benar-benar ditunggu-tunggu oleh para siswa karena ini merupakan salah satu ajang untuk mengasah kemampuan mereka berkompetisi tingkat nasional dengan diselenggarakannya Festival Sendera Tasik yang salah satunya ada Festival Keroncong tingkat pelajar nasional ini. Apakah menurun untuk pesertanya dari tahun yang lalu atau malah meningkat di masa pandemi ini? Kalau saya lihat, karena saya juga bergabung di kepanitiaan tahun lalu, ya memang agak menurun dari yang tahun lalu, tapi masih terhitung banyak. Masih terhitung banyak walaupun menurun ya. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kan tetap dilaksanakan. Jadi tetap dilaksanakan. Jadi tahun ke tahunnya itu continue seperti itu. Jadi yang ditunggu-tunggu tetap dilaksanakan walaupun secara daring seperti itu. Baik rekan UNESA, sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mas Fikri mengenai Festival Keroncong tingkat pelajar nasional. Jangan kemana-mana, tetap di Kampusiana.
Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih dalam program Kampusiana yang mengupas berbagai macam kegiatan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Masih bersama Mas Fikri Nirwananda dari Sendra Tasik Angkatan 18. Baik Mas Fikri, mungkin rekan Unesa ada yang belum tahu ataupun ada yang sudah jadi peserta. Nah, kita ceritakan yang tahun sebelumnya, yang sebelum pandemi ya. Bagaimana pelaksanaan festival keroncong tingkat pelajar nasional ini? Di manakah untuk pelaksanaannya dan mungkin berapa hari seperti itu? Tahun sebelumnya kan Mas Vicky juga menjadi panitia ya? Iya juga. Tahun ini, tahun kemarin menjadi apa Mas? Jadi soundman. Soundman. Iya. Berarti sound engineer, jangan soundman gitu loh. Oh iya. Sound engineer gitu loh. Ya, yang lebih gaul. Soalnya gitu. kan saya biasanya kalau sedang manggung gitu panggilnya soundman. Soundman. Iya. Sound engineer gitu. Soalnya kan cowok, makanya soundman. Soundman. Oke, bisa diceritakan Mas untuk pelaksanaan di tahun sebelumnya? Untuk yang pelaksanaan tahun sebelumnya ya seperti biasa. Jadi para peserta nanti datang ke kampusnya Sendra Tasik T11. Kemudian peserta melakukan persiapan seperti cek sound, kemudian ya apa ya? Persiapan teknis saat lomba ya. Persiapan teknis saja. Udah biasa itu aja. Apakah semua peserta yang mendaftar itu otomatis harus datang di Unesa di tahun kemarin ya ini? Apakah diseleksi dulu baru yang datang hanya beberapa saja atau semuanya hadir dan semuanya dilombakan dalam satu hari itu? Yang mendaftar harus hadir dong. Iya. Jadi satu minggu sebelumnya kami panitia itu sudah melaksanakan technical meeting. Jadi barangkali ada peserta yang kurang paham tentang petunjuk teknis yang disediakan oleh panitia, itu bisa dipertanyakan di technical meeting. Nah untuk peserta yang mendaftar pasti semuanya datang, berarti semuanya dilombakan. Gitu. Jadi semua dilomba dalam satu hari? Dalam satu hari. Dalam satu hari. Terdiri dari berapa babak? Apakah langsung semua tampil? Ya semua nanti diumumkan ataukah babak finalnya ada sendiri begitu? Semua langsung tampil. Semua langsung tampil. Berarti langsung diumumkan di akhir ya. Siapa juara 1 sampai juara harapan 3. Seperti apa euforianya Mas tahun kemarin? Yang pasti euforianya itu lebih gimana ya? Lebih senang lah. Soalnya lihat live langsung. Dan kalau sekarang kan lihat video kan ya udah biasa sih lihat YouTube. Ya, kalau yang langsung kan bisa mendengarkan sound bass-nya itu seperti apa, kemudian penyanyinya lihat live performance lah istilahnya gitu. Melihat live dan tahun ini dibandingkan dengan melihat video pasti feel-nya kan juga berbeda. Iya, feel-nya berbeda pasti. Tapi mungkin kelebihan apa yang dirasakan Mas Fikri dan kawan-kawan ketika melaksanakan festival keroncong tingkat pelajar nasional tahun ini secara daring? Yang pastinya panitianya tidak ribet banyak. Tidak ribet banyak menyiapkan sound dan lain sebagainya. Iya, betul. Karena otomatis teknis di panggung sudah enggak ada. Iya. Mereka tinggal menyentorkan video dan lain sebagainya. Itu. Kalau kendalanya mungkin yang dihadapi selama proses ya. Selama proses di tahun ini. Selama proses mungkin ada kendala dari bulan Juli sampai sekarang ini.
Kendalanya terutama di publikasi, Mm-mm. kemudian pencarian sponsorship, Mm-mm. kemudian sama editing video. Itu soalnya dari panitia sendiri, nanti setelah video dari peserta dikirimkan ke panitia akan diedit penambahan logo UNESA, penambahan logo Festival Keroncong Tingkat Pelajar seperti itu. Jadi seragam gitu ya. Iya, jadi seragam semua. Seragam semua untuk logonya, jadi semuanya sama. Semuanya sama. Kemudian ada nggak kendala di koordinasi? Karena pasti tidak semuanya kita rapat dengan tatap muka. Mungkin ada rapat daring dan lain sebagainya. Ada kendala saat koordinasi nggak, Mas? Kendala di koordinasi sih mungkin alhamdulillah ini tidak seberapa gitu. Tapi teman-teman itu selalu hubungi saya, tanya ini gimana. Langsung saya arahkan ini sini, nanti hubungin ini. Udah selesai. Jadi nggak begitu susah sih koordinasinya. Karena juga sudah istilahnya sudah terlatih di tahun lalu. Iya, Jadi udah terlatih. sudah tahu medan lah istilahnya. Iya, Sudah tahu medannya medannya seperti apa. Nah, saya nanti problem solvingnya seperti apa sudah tahu. Iya, gitu. sudah paham semua. Terutama kita kan anak musik sendiri, jadi betul. sudah paham. Iya. Untuk kepanitiaan sendiri dari Sendera Tasik saja kah? Atau dari luar juga ada kepanitiaannya? Dari Sendera Tasik saja. Saja ya. Iya. HMC atau oprek? Oprek ya. Ya jadi, tapi yang tahun ini spesial. Jadi pertama saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana, terus saya disuruh nyari anggota. Ya sudah, saya mencari anggota yang terbaik menurut saya. Berapa yang melaksanakan atau PIC yang melaksanakan Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional ini? Jumlah panitianya berapa? Jumlah panitia kurang lebih 30. 30 orang Iya. ya. Dari Sendera Tasik semua. Semua. Dari angkatan Ada yang 18, ada yang 19. Buat regenerasi selanjutnya. 17 berarti sudah tidak aktif lagi ya. Ya bukan berarti tidak aktif. Membimbing dari jauh. Membimbing dari jauh tapi tidak terjun langsung di dalam kepanitiaan. Iya, Seperti tidak tertulis proposal gitu ya istilahnya. Iya, istilahnya gitu. Tapi dari mungkin kakak-kakaknya apakah juga memberikan bimbingan yang bagus ini untuk adik-adik Mas Fikri ini ya, angkatan 2019 yang nanti akan melanjutkan di tongkat estafet selanjutnya. Apakah dari kakak-kakaknya 17 selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan untuk teman-teman yang sebagai pelaksananya di lapangan? Iya, pasti memberikan bimbingan, terutama yang ketua pelaksananya. Karena saya sering curhat di ketuanya itu. Saya bingung ini, saya bingung ini. Terus diarahi, nanti sudah gini aja. Nanti coba kamu bilang ke Pak ini pembinanya gitu. Udah, itu aja. Jadi tahun lalu ini ya saya ini senang soalnya tidak lepas tanggung jawab gitu. Soalnya kan saya baru pertama kali ini jadi ketua pelaksana. Itulah. Baru pertama kali ini menjadi ketua pelaksana. Iya. Sulit nggak Mas jadi ketua pelaksana? Soalnya nanti pasti adik-adik Mas Vicky sudah nonton. Iya. Seperti apa? Sulit nggak jadi ketua pelaksana itu? Sulitnya enggak. Tapi kalau diajak rapat itu kadang rewel anak-anak. Itu saja sih sebenarnya. Rapat rewel enggak masalah, yang penting saat di lapangan kerja dengan bagus. Iya, mungkin seperti itu ya. Yang penting. Oke rekan Unesa, seru sekali obrolan saya bersama Mas Fikri. Ketua pelaksana itu tidak sulit, tapi juga tidak gampang ya. Iya betul. Tidak sulit dan juga tidak gampang. Tidak semua orang bisa menjadi ketua pelaksana dan melaksanakan acara dengan baik. Mungkin semua bisa jadi ketua pelaksana, tapi belum tentu acaranya berjalan dengan baik. Ya, oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Vicky setelah ini. Radio Unesa.
Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih disiarkan dari Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, lantai 2 Kampus Lidah Wetan. Dalam program Kampusiana mengupas berbagai macam kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Fikri Nirwananda. Tadi di segmen 1, segmen 2 sudah dijelaskan panjang lebar mengenai proses dan kegiatannya ya. Untuk jumlah peserta tadi dikatakan Mas Fikri menurun. Nah, memangnya jumlah peserta tahun lalu berapa dan yang tahun ini berapa, Mas? Untuk yang tahun lalu kurang lebih 30. 30. Iya, kalau yang sekarang 18. 18. Iya. Tapi sudah 50% dari tahun lalu kan ya? 50% kan 15. Iya. Ini sudah 18 kan sudah berapa persen itu ya? Tapi harapannya lebih banyak lagi. Lah harapannya lebih banyak, tapi kan sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar saja sudah luar biasa. Karena tantangan terbesarnya tahun ini adalah pandemi COVID-19. Iya, pandemi. Ya mungkin suka dukanya seperti apa Mas dalam melaksanakan kegiatan tingkat nasional tapi di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pasti untuk suka dukanya itu kalau Sukanya dulu. Sukanya dulu pertama tadi tidak ribet. Tidak ribet dalam penyusunan juknis, menyiapkan sound, kemudian lighting dan persiapan gedung dan segala macam. Kalau dukanya mungkin kok duka sih, gak enak sekali. Yang tidak enak lah, yang tidak enak dari yang tahun ini itu kita tidak bisa melihat live performance itu saja. Karena dari video sama live performance pasti kualitasnya jauh berbeda. Seperti apa ya? Peserta memiliki sebuah tantangan tersendiri ketika si peserta ini tampil di live performance itu. Itu sih tidak sukanya. Baik, yang membuat saya menarik seperti tadi, Mas Fikri ini baru pertama kali menjadi ketua pelaksana. Iya. Nah, bagaimana sih Mas perbedaan antara menjadi anggota kepanitiaan dan menjadi ketua pelaksana? Istilahnya yang menggerakkan rekan-rekan kepanitiaan yang berjumlah 30 orang tadi. Seperti apa? Kalau yang tahun lalu kan saya menjadi sound engineer ya. Sound engineer. Iya. Sound engineer. Jadi ketika saya menjadi sound engineer, yang paling susah adalah mengatur bagaimana bassnya, bagaimana middle-nya, bagaimana high. Jadi peserta ini kadang lucu sekali. Jadi setelah pas di Jackson, misalnya pakai instrumen A. Iya. Habis itu pas live performance, peserta ini mengganti instrumennya. Jadi misal pinjam temennya atau bagaimana. Dan itu membuat panitia ini bingung sekali. Soalnya kan harus mengubah settingan lagi. Betul, karena setiap peserta kan pasti berbeda permintaan low, high, middle dan lain sebagainya itu tadi. Jadi pas Jackson itu sebenarnya sudah siap semua untuk alatnya ini. Tapi ketika waktu penjurian ada yang mengganti alat dan itu sungguh sulit sekali dalam pelaksanaannya. Jadi sound engineer tidak mudah sekali. Tidak mudah. Apakah fokusnya hanya di sound engineer saja di tahun kemarin? Apakah ada yang lain juga? Kalau yang tahun kemarin fokus di sound engineer. Fokus di sound engineer karena tugas sound engineer kan juga berat ya. Berat sekali. Berhubungan langsung dengan
peserta, Iya. dengan pembinanya juga. Kalau nanti soundnya tiba-tiba bermasalah kan yang kena juga Iya, sound yang kena engineer. pasti sound engineer. Nah, kalau sekarang menjadi ketua pelaksana, seperti apa? Bisa diceritakan, berbagi pengalaman juga. Kalau yang sekarang menjadi ketua pelaksana pasti yang saya pikirkan tidak hanya sound. Pasti yang pertama uang. Yang pertama uang. Dana. Iya, dana. Maaf, dana. Iya. Yang pertama dana, kemudian panitia. Panitia saya harus melihat panitianya yang yang ahli lah, yang ahli dalam bidangnya. Contoh dalam bidang edit video, edit gambar. Kemudian ada yang ahli di bidang menyusun petunjuk teknis. Iya. Kemudian ada yang ahli dalam hubungan dengan orang pihak luar, pihak dari kampus Unesa gitu. Humas istilahnya. Ya istilahnya humas. Ya. Itu sih. Nanti yang saya pikir nggak satu, tapi banyak sekali. Dan banyak. itu kadang kalau mau tidur ya kepikiran, bener. Betul. Tapi kalau acara sudah terlaksana dan sukses, itu menjadi suatu kepuasan tersendiri. Iya, pasti. Jadi menjadi kebanggaan tersendiri dan bisa ditularkan ilmunya kepada adik-adiknya nanti. Seperti itu. Yang tahun sebelumnya sebagai sound engineer yang fokusnya ya di sound saja, tahun ini ya sebagai ketua harus menjadi penggerak dari kepanitiaan itu sendiri. Baik. Mas Fikri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada atau ucapan terima kasih barangkali kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional ini. Iya. Silakan, kamera juga. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Unesa karena sudah memberikan dukungan kepada kami mahasiswa Negeri Tasik dan panitia Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Kemudian saya ucapkan juga untuk jurusan Negeri Tasik karena sekarang sudah mendapatkan akreditasi A. Alhamdulillah. Ya. Bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia sama. Iya. Oke, silakan lanjut Mas Fikri. Ya, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia karena tanpa adanya panitia saya nggak bisa apa-apa. Betul. Terus untuk peserta yang sudah mendaftar, saya juga ucapkan terima kasih. Oh, kemudian boleh minta izin promosi? Silakan. Ya, jadi besok pada bulan November ada lomba cipta lagu. Jadi di mana lomba cipta lagu ini dinaungi oleh Festival Bulan Bahasa. Festival Bulan Bahasa dari Fakultas Bahasa dan Seni gitu ya. Baik, nanti ada serangkaian kegiatan lagi berarti ya? Iya, ada serangkaian kegiatan lagi. Jadi jangan lupa ikuti ya. Kemudian untuk pengumumannya Mas, pengumuman pemenang ini akan dilaksanakan kapan dan di mana? Via Instagram kah, via live di YouTube kah, atau seperti apa? Nanti rekan Unesa di rumah bisa menunggu untuk pengumumannya. Iya. Silakan, di mana? Jadi untuk pengumuman dari Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional akan diumumkan melalui Zoom karena hanya terbatas dari peserta dan panitia. Kemudian nanti akan di-share di YouTube channel Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Jadi akan dibuatkan satu forum di Zoom meeting, kemudian disiarkan melalui YouTube. Channelnya apa? Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Rekan Indonesia bisa langsung stay tune. Tanggal berapa Mas? Tanggal 19 Oktober 2020. 19 Oktober 2020. Jangan lewatkan untuk menyimak pengumuman pemenang dari Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh semua komunitas keroncong para pelajar di Jawa Timur ini. Di Jawa Timur dan di Indonesia ya kan nasional. Baik, terima kasih Mas Fikri atas kehadiran di Radio Unesa. Sukses selalu untuk kedepannya, untuk event-event selanjutnya, dan ya untuk kegiatan-kegiatan di kampus. Sukses selalu. Semangat selalu. Semangat. Pandemi tidak menjadi halangan untuk terus berkarya. Pastinya. Oke, baik rekan Unesa, demikianlah obrolan saya bersama Mas Fikri Nirwananda dari jurusan Sendra Tasik angkatan 2018 sebagai Ketua Pelaksana Festival Keroncong Tingkat Pelajar Nasional. Ikuti terus untuk informasi terbaru via platform resmi kami di www.radiounesa.com. Kunjungi akun Instagram dan sosial media kami di YouTube fanpage @Radio Unesa dan like, comment, share, and subscribe channel YouTube Radio Unesa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Sampai jumpa.